induk adalah sebutan untuk kapal perang yang memuat pesawat tempur dalam jumlah besar. Tugasnya adalah memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Selain itu juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan sebagai kekuatan deterrence atau memberikan efek gentar pada lawan. Sebagai kapal yang membawa pesawat, kapal induk memiliki fleksibilitas tempur yang lebih tinggi dibanding jenis kapal perang lainnya. Selain itu, kegunaan tempur, kapal induk juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti pengintaian, superioritas udara, atau memberikan bantuan. Mengapa Indonesia hingga saat ini belum memiliki kapal induk? Mari kita bahas dalam video ini. Indonesia sebenarnya tidak butuh kapal induk. Alasan pertama dalam segi biaya. Biaya pembuatan kapal induk adalah sekitar 8,5 miliar US dollar atau sekitar 120 triliun rupiah. Hal ini belum termasuk pesawat yang harus dibawa sekitar 70-90 pesawat. Kapal induk sendiri tidak berguna sendiri karena sangat rentan akan serangan musuh, sehingga perlu beberapa kapal perang dan kapal selam sebagai pelindung. Andai tiba-tiba militer Indonesia dievaluasikan, dana sebesar itu pun tidak akan kuat untuk membiayai biaya pemeliharaannya. Belum lagi membutuhkan biaya untuk rekrutmen, pelatihan, dan gaji untuk kapal induk yang bisa membutuhkan hingga 6.000 kru kapal. Dan itu hanya untuk kru kapal induk, belum termasuk kapal-kapal lainnya. Pada APBN 2018, Kementerian Pertahanan mendapat porsi terbesar yaitu sekitar 100 triliun rupiah. Untuk keseluruhan pendanaan pertahanan bahkan tak cukup untuk membeli satu kapal induk. Lagi pula, Indonesia sendiri memiliki beberapa kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan, dan kapal-kapal induk itu adalah pulau-pulau di perairan di Indonesia. Karena militer Indonesia bersifat defensif atau untuk pertahanan dan bukan untuk menyerang, maka pulau-pulau di Indonesia cukup untuk menjadi bandara agar pesawat militer Indonesia dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan mengingat kapal induk tidak sesuai dengan doktrin TNI. Menurut Jenderal Muldoko, kapal induk atau kapal pesawat tempur tak begitu perlu untuk TNI karena TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk menyimpan, menyiagakan, dan mendaratkan pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil Indonesia sudah seperti kapal induk. Doktrin yang dianut TNI Angkatan Laut saat ini adalah Green Water Navy atau tentara yang tak keluar dari perairan Indonesia. Hanya negara penganut Water Navy atau negara yang berlayar hingga perairan internasional yang membutuhkan kapal induk. Negara penganut Blue Water Navy cenderung dengan agresor yang bisa mengancam kedaulatan negara lain. Sedangkan Indonesia adalah negara cinta damai yang lebih mementingkan kedaulatan wilayahnya. Dari semua hal itu dapat disimpulkan, pertama, doktrin TNI adalah defensif dan bukan ofensif. Kedua, harga kapal induk yang luar biasa mahal. Indonesia sendiri yakin mampu untuk membuat kapal induk. Yang jadi permasalahannya adalah biaya maintenance, dan yang ketiga memerlukan banyak SDM. Kapal induk Amerika sendiri memerlukan kurang lebih 5.000 kru untuk satu kapal. Dengan jumlah begitu banyak, bayangkan saja biaya operasional yang diperlukan. Dengan biaya tersebut dapat dialihkan untuk operasional lainnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ini dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.